Oke, Kakak Imel, mungkin alasannya kenapa mau terlibat di dalam film Jembatan Siratal Mustaqim? Oh, tadi juga udah ditanya ya. Jadi pertama kali disodorin judul film Jembatan Siratal Mustaqim. Yang pertama di kepala saya langsung nanti jadi gimana ya? Seperti apa sih Jembatan Siratal Mustaqim? Karena semua orang juga belum sampai di sana. Itu sih aku sendiri penasaran, dan aku lebih penasaran lagi bagaimana filmmaker memvisualisasikan jembatan ini ke dalam film dan ditonton oleh banyak orang. Itu sih satu. Tapi sebagai seorang pemain gitu, sebagai seorang aktor, aku nggak ngeliat sebuah judul aja gitu cukup. Aku melihat dari skripnya pun ditulis dengan skripnya ini, film ini mempunyai banyak message, dan ceritanya itu lumayan menarik untuk di-share ke masyarakat, dimana aku entah kenapa kok bisa pas banget ya momentumnya di saat negeri kita lagi penuh dengan keresahan, dan temanya menggesek sedikit tentang koruptor. Tapi inti dari film ini justru film itu kan bisa memiliki kekuatan untuk men-share segala perasaan gitu, dan film itu bisa memberikan perspektif dari sisi kehidupan yang berbeda gitu. Jadi kalau dari karakter aku, mungkin di karakter aku sebagai Laras mewakili sebagian banyak wanita yang siapa sih yang nggak mau punya keluarga yang bahagia, yang berkecukupan, apalagi di dalam keluarga itu masing-masing individu melakukan role-nya masing-masing dengan baik gitu. Menjadi istri itu ada challenge sendiri, menjadi ibu itu juga ada challenge sendiri, mengurus rumah tangga itu challenge sendiri. Tapi apakah cukup gitu loh? Banyak pesan yang menarik yang bisa aku deliver melalui film ini. Apakah kebahagiaan yang kita punya itu benar-benar seutuhnya kebahagiaan yang pantas kita dapatkan gitu. Ternyata menjadi manusia itu kita akan diuji dengan berbagai macam situasi gitu. Even untuk bahagia pun juga kita akan diuji kan. Apakah kita cukup kritis dan berempati dalam menerima kebahagiaan ini? Apakah kita pantas menerima apa yang kita punya sekarang gitu? Karena memang sosok seorang kayak suaminya Laras di karakter ini yang diperankan oleh Rory adalah bapak yang bertanggung jawab kepada keluarganya, yang ingin membahagiakan keluarganya, yang berdedikasi sebagai suami. Tapi itu pun bisa manusia pun bisa melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu bisa fatal. Dan dosa sekecil apapun yang kelihatannya tipis itu ternyata bisa berdampak buruk ya buat orang lain. Makanya film ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah renungan yang positif, pengingat yang positif buat ngingatin kita semua sih. Manusia itu memang nggak luput dari kesalahan, tapi membedakan kita dengan manusia lain yang mungkin bagaimana kita mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita. Dan mengambil langkah berani itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan apakah bisa kita mempertanggungjawabkan di dunia? Karena setelah dunia ini selesai, yang kita bawa adalah amal dan perbuatan kita, bukan? Dan doa semua hal duniawi seperti kekayaan, materi, jabatan, itu semua nggak akan kita bawa gitu. Mungkin menjadi sebagai pengingat gitu. Oke. Berarti film ini ngena juga ya ke kamu, maksudnya kan tadi kan cukup kamu menjelaskan yang detail lah untuk film ini. Iya, cukup kena karena aku juga aku juga sangat sempat down juga gitu melihat apa yang terjadi di negeri kita. Tapi aku cukup positif juga melihat selama kita masih maksudnya film ini bukan tentang film religi ya. Film ini tentang manusia gitu loh.
kalau aku relate dengan kehidupan aku gitu loh. Selama kita masih bisa marah, sedih, masih bisa luka karena keadaan orang lain atau teman-teman di pulau yang lain atau apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita nggak kenal juga sama orang, tapi kita masih bisa marah, masih bisa luka, masih bisa melakukan berbagai kapasitas yang kita punya, itu kan tandanya kita masih bisa dibilang sebuah manusia yang punya hati nurani. Mungkin tugasnya film itu juga mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan membangun kesadaran gitu. Bukan menjudge ya, film itu bukan buat menjudge, tapi membuka kesadaran, melihat dari perspektif yang berbeda-beda bahwa manusia memang bisa melakukan kesalahan gitu, tapi ya bagaimana kita mempertanggungjawabkan kesalahan itu sebelum semuanya terlambat ya.